wabarakatuh. Pada tugas mengatur manajemen, saya akan melakukan presentasi dengan judul analisis SWOT untuk merumuskan strategi pada perusahaan di Telkom Malang. Nama saya Muhammad bin Khaldun Rahmatullah. Nomor induk mahasiswa 2303001010017. Program studi S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Belakang untuk pendahuluannya adalah di Kabupaten Malang, pelanggan telepon rumah saat ini adalah sekitar 34%. Sedangkan pengguna telepon seluler adalah sebanyak 80%. Jadi peluang untuk meningkatkan pelanggan telepon rumah masih terbuka lebar ya. Jadi karena baru 34%. Diharapkan dari telepon rumah ini misalkan nantinya akan memasang WiFi dan sebagainya sehingga pelanggan Telkom semakin meningkat. Jadi peluang untuk mengembangkan pasar masih ada. Sedangkan saat ini perusahaan sejenis yaitu untuk penyedia internet sangat banyak, jadi persaingannya sangat ketat ya. Jadi perusahaan di bidang telekomunikasi dari swasta sangat banyak dan menawarkan beberapa fasilitas yang bisa bersaing dengan Telkom. Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan ini, Telkom Malang harus menetapkan strategi yang tepat agar tujuan perusahaan tercapai. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama yaitu yang terkait dengan kondisi internal. Yang pertama yaitu kondisi internal yang terkait dengan kekuatan perusahaan. Jadi kekuatan dari Telkom Malang adalah sumber daya manusianya berkualitas karena direkrut dengan melalui seleksi yang ketat. Kemudian produksi dan operasional perusahaan dengan teknologi yang terkini ya, jadi misalkan penggunaan fiber optik dan sebagainya. Kemudian pemasaran menggunakan konsep marketing intelijen ya, jadi melakukan pemasaran sambil mengamati apa yang dilakukan oleh pesaingnya. Kemudian ada standarisasi pelayanan, jadi misalkan bagaimana standar pelayanan customer service, bagaimana standar pelayanan untuk tenaga-tenaga perbaikan di lapangan dan sebagainya. Kemudian kekuatannya adalah teknologi menggunakan sistem IP, karena dengan sistem IP ini maka otomatis bisa terhubung ke internet. Selanjutnya adalah yang terkait dengan kelemahan, kondisi internal khususnya terkait dengan kelemahan, yaitu pemberian hukuman atau punishment hanya diterapkan untuk pelanggaran kedisiplinan. Jadi misalkan pegawai yang tidak mencapai target tidak akan diberi hukuman ya, karena hukuman hanya dikhususkan untuk pelanggaran kedisiplinan. Kemudian penggunaan serat optik belum optimal, jadi masih banyak kapasitas yang belum terpakai. Jadi supaya optimal maka pelanggannya harus ditingkatkan. Kemudian pemasaran belum menjangkau seluruh pedesaan, karena di Kabupaten Malang itu daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan telepon masih sangat banyak. Kemudian kelemahan berikutnya adalah kegiatan pelayanan masih terpusat. Jadi kalau ada permasalahan misalkan di Telkom di daerah tertentu masih harus menelpon ke Telkom pusat di Kabupaten Malang. Kemudian identifikasi masalah selanjutnya adalah yang terkait dengan kondisi eksternal.
Yang pertama adalah terkait dengan peluang ya. Jadi yang pertama adalah investasi di Jawa Timur meningkat karena masih banyak yang bisa ditingkatkan terkait layanan telekomunikasi. Kemudian juga berkembangnya pemanfaatan jasa telekomunikasi antara lain misalkan bisa digunakan berbagai macam aplikasi internet. Kemudian perkembangan teknologi juga semakin pesat sehingga memungkinkan banyak layanan yang bisa disediakan oleh Telkom. Ancamannya adalah masyarakat Malang di pedesaan yang belum ada jaringan Telkom. Jadi ini bisa menjadi ancaman karena jika ada perusahaan lain yang bisa menyediakan jaringan, baik itu jaringan dengan kabel atau dengan yang lain, otomatis nanti masyarakat tersebut akan menjadi pelanggan dari pesaing Telkom. Dari analisis SWOT tadi, yaitu mendefinisikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka strategi yang diambil adalah market penetration, yaitu upaya perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar dari produk atau layanan mereka. Jadi intinya adalah menambah pelanggan. Jadi kunci keberhasilan supaya strategi tadi tercapai, yaitu market penetration atau menambah pelanggan, yaitu adalah mengurangi harga atau menurunkan harga. Ya. Jadi dalam batas tertentu dengan mengurangi harga, maka pelanggan akan meningkat, sehingga otomatis nanti laba bisa naik, ya, walaupun harganya turun, tapi masih di atas biaya produksi. Kemudian meningkatkan kualitas produk dengan kualitas yang semakin bagus, diharapkan banyak pelanggan baru yang tertarik. Kemudian meningkatkan promosi, dengan adanya promosi maka masyarakat pedesaan yang belum tersentuh oleh Telkom bisa menjadi pelanggan baru buat Telkom. Kemudian menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik. Jadi misalkan kalau ada keluhan harus cepat ditanggapi dan seterusnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.